Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahma Amalia Safitri, Koas Radiologi, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Baik, di sini nanti saya akan memberikan materi mengenai sinus paranasal dan mastoid. Baik, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Jadi untuk yang pertama, ini untuk materinya. Yang pertama yaitu mengenai sinus paranasal dan mastoid ya. Baik, untuk sinus paranasal dan mastoid, yang pertama sinus paranasal. Jadi untuk sinus paranasal sendiri itu pada pasien dengan keluhan klinis khas yang mengarah pada dugaan adanya sinusitis. Antara lain pilek kronis, nyeri kepala, kemudian nyeri kepala satu sisi, di mana kanan ataupun kiri, kemudian nafas yang bau atau kelainan-kelainan. Dan pada sinus paranasal misalnya mukokel, pembentukan cairan dalam sinus-sinus atau tumor, dan trauma sekitar sinus paranasal. Diperlukan informasi mengenai keadaan sinus tersebut. Kemudian pemeriksaan radiologis untuk mendapatkan informasi dan untuk mengevaluasi sinus paranasal. Yang pertama, pemeriksaan foto kepala dengan berbagai posisi yang khas, kemudian pemeriksaan tomogram, kemudian pemeriksaan CT scan. Kemudian selanjutnya, untuk pemeriksaan foto kepala sendiri itu nanti untuk mengevaluasi sinus paranasal, nah nanti terdiri atas berbagai macam posisi ya. Posisinya itu yang pertama antara lain foto kepala posisi anterior, posterior, AP atau posisi Caldwell. Kemudian yang kedua ada foto kepala lateral, kemudian yang ketiga ada foto kepala posisi Waters, kemudian yang keempat ada foto kepala posisi submentovertex, kemudian yang kelima itu ada foto res, kemudian ada foto basis kranii dengan sudut optimal, kemudian ada foto proyeksi Town. Baik, selanjutnya pemeriksaan foto polos kepala adalah pemeriksaan yang paling baik dan paling utama untuk mengevaluasi paranasal. Karena apa? Karena banyaknya unsur-unsur tulang dan jaringan lunak yang tumpang tindih pada daerah sinus paranasal. Kelainan-kelainan jaringan lunak, erosi tulang kadang-kadang sulit dievaluasi. Kemudian, pemeriksaan ini dari sudut biaya cukup ekonomis dan pasien hanya mendapat radiasi yang minimal. Baik, yang pertama saya jelaskan untuk foto AP kepala untuk yang posisi cartwheel. Jadi untuk foto ini nanti diambil pada posisi kepala menghadap di bagian kaset, kemudian bidang mid sagittal, kepala tegak lurus pada film. Kemudian idealnya pada film tampak piramid tulang petrosum diproyeksi pada sepertiga bawah orbita atau pada dasar orbita. Hal ini dapat tercapai apabila orbitomeatal lainnya nanti di sini tegak lurus ya. Orbitomeatalnya tegak lurus pada film dan sentrasi membentuk sudut 150 kaudal pada gambar ini. Kemudian selanjutnya untuk foto Waters ya. Jadi untuk selanjutnya ini kita belajar mengenai foto posisi Waters. Jadi untuk foto posisi Waters itu dilakukan posisi di mana kepala nanti menghadap ke kaset di mana garis orbitomeatusnya ya membentuk sudut 37 derajat dengan kaset, kemudian selanjutnya sentrasi sinar kira-kira di bawah garis interositas, kemudian pada foto water secara idealnya piramid tulang petrosum diproyeksikan pada dasar sinus maksilaris, kemudian sehingga kedua sinus maksilaris dapat dievaluasi seluruhnya. Di mana foto proyeksi waters di sini umumnya dilakukan pada keadaan mulut tertutup ya. Pada posisi mulut terbuka akan dapat menilai daerah dinding posterior sinus sphenoid dengan baik seperti itu. Selanjutnya, untuk foto proyeksi selanjutnya yaitu foto kepala posisi submentovertex ya. Jadi untuk posisi submentovertex bisa kita lihat di sini itu diambil dengan meletakkan film pada vertex. Nah, kemudian kepala pasien menengadah sehingga garis infraorbital meatas sejajar dengan film. Banyak variasi-variasi sudut sentrasi pada posisi submentovertex agar mendapatkan gambaran yang baik pada beberapa bagian basis kranii. Khususnya ya di sini nanti kita bisa lihat sinus frontalnya, kemudian dinding posterior sinus dari maksila seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk foto posisi res ya. Kalau misalnya kita lihat foto posisi res atau obliks dapat mengevaluasi bagian posterior sinus ethmoid, kanalis opticus dan lantai dasar orbita sisi lain.
Ya. Baik, selanjutnya ini untuk foto posisi tahun ya. Untuk foto posisi tahun itu nanti kita lihat dulu gambarnya seperti ini ya. Jadi untuk foto posisi tahun itu diambil dengan berbagai variasi sudut angularis antara 30 derajat sampai 60 derajat ke arah garis orbitomeatal ya. Di mana untuk sentrasinya dari depan kira-kira 8 sentimeter di atas glabella ya, depan di atas glabella dari foto polos kepala dalam bidang mid sagittal. Di mana proyeksi ini tuh paling sering baik untuk menganalisis dinding posterior ya. Kalau misalnya kita lihat di sini dinding posterior sinus maxillaris sangatlah terlihat. Kemudian visura orbitalis inferior, condylus mandibularis dan arcus zygomaticus posterior. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk foto lateral kepala. Jadi untuk foto lateral kepala itu dilakukan dengan kaset terletak sebelah lateral dengan sentrasi di luar kantus mata sehingga dinding posterior dan dasar sinus maxillaris berhimpit satu sama lain. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan komputer, tomografi atau CT scan. Jadi untuk pemeriksaan CT scan sekarang merupakan pemeriksaan yang sangat unggul untuk mempelajari sinus paranasal. Karena apa? Di mana, pemeriksaan CT scan itu nanti dia dapat menganalisis dengan baik tulang-tulang secara rinci dan bentuk-bentuk jaringan lunaknya juga. Kemudian irisan aksial merupakan standar pemeriksaan paling baik dilakukan dalam bidang inferior orbitomeatal. Kemudian pemeriksaan ini dapat menganalisis perluasan penyakit dari gigi geligi, sinus-sinus palatum, termasuk ekstensi intrakranial dari sinus frontalis. Ya, baik kita lihat ya. Untuk infeksi sinus paranasal, kalau misalnya kita lihat di sini infeksi sinus paranasal, jadi infeksi sinus paranasal itu sangat sering terjadi dengan gejala klinis yang nyata. Sinusitas bakterial contohnya itu terjadinya infeksi, dari sinus ke sinus yang menyebabkan ostium sinus nanti tersumbat, diikuti dengan pembentukan sekret yang berlebihan ya. Kemudian pada kasus sinusitas bakterial akut dengan pemeriksaan posisi Waters, suka membedakan perselubungan sinus maxillaris yang disebabkan oleh sinusitas murni atau disebabkan oleh air fluid level. Untuk kasus semacam ini perlu dibuatkan posisi Waters ya, dalam keadaan duduk seperti itu. Baik, selanjutnya untuk materi selanjutnya yaitu mengenai, nah ini kalau misalnya kita lihat ya, jadi ini adalah pansinusitis, namanya aja pan, berarti seluruh ya. Jadi suatu keadaan di mana terdapat perselubungan pada seluruh sinus, biasanya sering terjadi pada kasus sinusitis. Makanya kita sebut sebagai karena seluruh, berarti makanya kita sebut pansinusitis. Ini kalau misalnya kita lihat ya. Baik, selanjutnya bila disebabkan oleh infeksi bakteri ya, dilakukan terapi konservatif di mana gejala-gejala klinis akan menghilang dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Tetapi apabila perselubungan pada sinus paranasal masih tetap ada sampai 2 sampai 3 minggu setelah terapi konservatif, perlu dilakukan pemeriksaan CT scan. Nah, ini contoh pemeriksaan CT scan ya pada gambar nomor 9 dan 10 seperti ini. Baik, selanjutnya, hal-hal apa yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? Mungkin yang pertama kita bisa, melihat nanti terjadinya kista resensi yang sangat luas, kemudian polip yang mengisi ruang sinus, kemudian juga bisa polip antrokoanal, kemudian masa pada kavumnasi yang menyumbat sinus, kemudian juga bisa mukokel, bisa juga tumor, seperti itu. Nah, kalau fraktur pada tulang muka. Jadi untuk fraktur pada tulang muka itu setiap pasien pada trauma, dengan trauma pada muka harus secepat mungkin ya, saat mungkin dilakukan pemeriksaan. Karena apa? Karena ada beberapa informasi yang sangat penting harus segera diberikan pada ahli-ahli klinis seperti ahli bedah, gigi, mulut, dan THT serta mata. Di mana informasi penting itu meliputi pertama, ada tidaknya fraktur yang menyebabkan gangguan fisiologis normal sinus-sinus, mulut, dasar, hidung, atau nasal fold dan orbita. Untuk rekonstruksi wajah juga bisa seperti itu. Selanjutnya, fraktur pada tulang-tulang muka dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, apabila itu terjadi pada satu tulang, kemudian yang kedua apabila dapat terjadi di beberapa tulang atau fraktur kompleks. Di mana fraktur-fraktur ini nanti meliputi yang pertama, bisa fraktur tulang nasal atau os nasal di mana terjadi gangguan aliran pasase dari sinus-sinus frontalis. Kemudian fraktur tulang frontalis di mana nanti terdapat sinus frontalis. Kemudian fraktur arcus zygomatikus di mana nanti, terlibat sinus maxillaris, kemudian fraktur yang meliputi ethmoid atau maxillaris atau keduanya, seperti itu. Nah,
Untuk fraktur yang lebih kompleks itu yaitu, fraktur yang mengenai beberapa tulang. Yang pertama, bisa fraktur nasoorbital, yang kedua fraktur trimalar atau tripod, kemudian ada fraktur Lefort. Untuk fraktur nasoorbital itu dapat disebabkan karena benturan kuat atas dasar hidung yang menekan, os nasal dari belakang sehingga menyebabkan sinus etmoid kolaps, disebut fraktur tipe akordion. Kemudian untuk yang fraktur trimalar sering terjadi pada olahraga tinju, di mana terdapat pukulan keras pada tulang pada os zygomatikus. Kemudian selanjutnya ada fraktur Lefort. Untuk fraktur Lefort adalah fraktur kompleks meliputi tulang-tulang muka atau fasial yang akhir-akhir ini sering terjadi pada kecelakaan mobil. Selanjutnya, secara klasik fraktur Lefort itu nanti akan dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada Lefort 1 atau transversal, di mana fraktur yang berjalan transversal melalui, maksila, kemudian dan dasar dari os nasal, kemudian biasanya di atas palatum yang mengapung atau kita sebut sebagai floating palate, yang biasanya bergeser ke posterior dan mengakibatkan, maloklusi, di mana fraktur ini nanti disebabkan karena adanya benturan yang langsung dan keras pada daerah bibir bagian atas. Kemudian biasanya karena benturan dengan setir mobil juga bisa. Kemudian selanjutnya, Lefort 2 atau piramidal, di mana fraktur yang terjadi pada daerah midfacial mulai dari zygomatikus sampai seluruh kranium. Kemudian yang ketiga ada Lefort 3, itu berarti disfungsi kraniofasial, fraktur berjalan melintang melalui daerah nasofrontal, turun menyilang, kemudian di dinding orbita medial sesuai dengan garis Lefort 2. Lefort 3 diperluas lagi melalui dasar orbita posterior sampai visura orbitalis inferior. Di mana fraktur Lefort 3 itu meliputi fraktur pada tulang ozygomaticum sehingga menyebabkan pemisahan lengkap antara daerah fasial dengan kranium, seperti itu ya. Baik, selanjutnya untuk lesi fibro-osseus. Lesi fibro-osseus itu pada tulang fascial atau tulang muka dan sinus paranasal mulai dari osteoma kartikal sampai sarkola osteogenik dengan densitas yang berbeda-beda. Di mana gambaran radio opak dengan densitas yang berbeda-beda, kemudian dapat, merupakan dens osteoma kortikal, kemudian osteoma luna atau soft osteom, kemudian ossifying fibroma, dysplasia fibroma, osteoblastoma yang jinak, kemudian osteoblastoma yang agresif, sarkoma, osteogenik, seperti itu. Kalau misalnya kita lihat, osteoma itu nanti secara primer sering terdapat pada sinus frontalis dan sinus ethmoidalis ya. Ini kalau misalnya kita lihat di gambar 11 dan 12 di sini, biasanya nanti ditemukan kebetulan pada foto polos kepala dengan gambaran daerah putih, berbatas tegas, berbentuk bundar di dalam rongga sinus, seperti itu. Baik, selanjutnya, osteoma lunak sangat sulit dibedakan dengan polip sinus frontalis atau gesta retrensi, di mana osteoefing fibroma dan dysplasia fibrosa keduanya juga sukar dibedakan secara gambaran radiologis ya. Kemudian selanjutnya saya akan bahas mengenai tumor pada sinus paranasal. Jadi untuk tumor pada sinus paranasal itu sekitar kafumnasi, di sini nanti akan menghasilkan gejala-gejala yang sesuai ya dengan lokasi massa tersebut antara lain penyumbatan hidung, diplopia, perubahan suara juga bisa ya. Kemudian tumor ini itu nanti sangat jarang memberikan simptom yang sangat khas. Sehingga baru dapat didiagnosis setelah tumor ini meluas kemana-mana. Karena hal itu, para ahli radiologi mempunyai peranan yang penting untuk menegakkan diagnosis dini. Kemudian membuat peta luasnya daerah yang nantinya diserang, kemudian rencana pengobatan juga bisa follow up pasien. Kemudian di mana 80% dari tumor yang menyerang sinus paranasal dan kafumnasi adalah karsinoma sel squamosa. Baik, selanjutnya kalau misalnya kita lihat dari gambar di sini ya, 80% tuh menyerang di bagian sinus maksilaris nih, sehingga nanti akan bisa menyebabkan destruksi dari tulang. Kemudian selanjutnya, tanda-tanda radiologis pada foto polos kepala dan CT kepala adalah adanya massa ya, adanya massa pada sinus maksilaris disertai adanya destruksi tulang-tulang aktif. Hanya pada CT kepala dapat ditambahkan evaluasi tambahan daerah parafaringeal. Hal ini dapat menentukan apakah tumor menyebar pada daerah tersebut di atas atau ke atas ke daerah basis kranii. Dan di mana diagnosis bandingnya adalah metastasis kis sinus-sinus dari tumor primer, kemudian tulang dan mamai. Kemudian sarkoma yang agresif seperti angiosarkoma, rhabdomyosarkoma, kemudian infeksi jamur yang agresif. Baik, terima kasih untuk, presentasi dari saya mengenai sinus paranasal dan etmoid dan mastoid, mohon maaf. Ya, baik, terima kasih. Saya izin untuk stop share.
Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.